Baik, terima kasih banyak pemirsa. Masih dengan kami di Halo Palembang Weekend. Kali ini kita agak bergeser lagi ke Kamar Pangeran. Kamar Pangeran. Ini jadi kamar pangeran dari Raja Qing. Keturunan dari Qing. Oh. Beliau ini nanti menikah akan tinggal di kamar ini. Tapi kamar pangeran dulu ada di kamar sana yang saya tinggal. Saya tidak tahu kalau kamar beliau. Waktu dia nanti menikah sudah dijodoh oleh dari Sriwijaya, ada sultanan, lalu dijodohi sama keponanya adalah nama Amawati atau Siti Fatimah yang dikatakan tenggelam ada di Pulau Kemarau. Oh, jadi ini di sinilah nanti dia nikah. Dan pangeran ini siapa namanya, Kom? Namanya tuh dipanggilin di sana Tan Bunan, tapi namanya Chua Bun An. Chua Bun An yang nama aslinya Chua Bun An, tapi dipanggil Tan Bun An. Itulah yang Pulau Kemarau itu tadi. Ya, yang perempuannya dipanggil Siti Fatimah, tapi namanya Amawati. Amawati. Di sini dia akan menikah karena diminta ke kamar depan untuk menghadap ke sungai, buka jendela. Berkaitan sejarahnya. Dulu kan tidak punya lampu, dulu belum ada lampu, masih zamannya Sriwijaya dulu. Oh, jadi sejarah dulu ada kan pernah dengar sejarah Tan Bunan itu memang datang langsung dari Cina, tapi ternyata memang Tan Bunan itu asli dari keturunan Palembang ya. Oh. Di sinilah dia ngikutin saudara atau pamannya apa kakaknya. Langsung dijodohi oleh Sultan. Beliau itu keliling, ikut pamannya keliling juga. Di sini kerajaan yang pertama. Oh. Jadi kalau sekarang bukan kerajaan, namanya keraton gitu kan. Kesultanan. Ya, nah disinilah beliau ini punya putu, inilah yang dikatakan perempuan, yang laki-lakinya, yang dikatakan pangeran, dan itu adalah calon istrinya ini. Oh, Siti Fatimah. Ya, Amawati atau Siti Fatimah. Nah, cerita begini, sewaktu sudah dijodohin beliau ini, lalu dia sudah dijodohin, bertunangan, dari keluarga sini sudah setuju semua, lalu dia berangkat ke negeri Tiongkok untuk melapor kepada kaisar dan keluarga. Kalau dia mau nikah di bumi Sriwijaya. Oh. Sampai di sana oleh keluarga sana dan kaisar memberilah hadiah guci 7 guci, tapi si pangeran sama putri tidak tahu apa isinya. Taunya oleh raja sana diserahin pengawal naik ke kapal pangeran. Sudah naik, lalu pangeran sama putri suruh pulang ke negeri bumi Sriwijaya. Berangkatlah, pulanglah kamu ke sana. Nah, ini sudah dikasih semua, lalu dia berangkat. Kapal beliau tuh dekat Pulau Kemarau, dia rusak atau bocor. Nah, waktu dia pindah ke kapal kecil, kita ambil singkat ya. Waktu dia pindah ke kapal kecil, di barang-barang oleh pengawal di kapal diturunin. Waktu pangeran turun, dia bingung buat apa sayur sebanyak ini. Yang saya datang ke sana meminta hadiah supaya untuk biaya menikah. sayur tadi? Ya, sayur asin. Yang dalam guci. Yang dalam guci itu terlihat seperti sayur yang dalam. Ya, sayur semua 7, tapi bawahnya ada barang. Lalu dia buang ke sungai. Kalau 5 guci dibuang, pulang sisa 2 untuk bawa pulang ke sini. Nah, lalu beliau punya saudara atau kakaknya mendapat telegram atau telepon yang seperti ini yang bunyinya itu. Nah, dikasih, "Hei, Taman." Saudara dia adalah nama Chua Taman. Chua Taman itu adalah kakeknya kapiten. Nah, dia dapat, kamu urusin saudara kamu akan menikah di bumi Sriwijaya. Semua barang sudah saya kasih ada di dalam guci itu. Berlian dan emas serbuk. Untuk kenapa tidak dikasih tahu supaya tidak dijaga dan tidak kena perompak-perompak laut. Betul. Nah, lalu dibuang, lalu si kakaknya telegram lagi ke saudaranya di kapal, telepon lagi. "Hei, Bun An, lu di mana?" Nah, jadi kan bahasa kita kan nih. Jangan Bun An itu bentar lagi, iya kak, bentar lagi saya sampai kak. Lalu saya dikasih guci kak, saya buang. Buat apa sayur? Di bumi Sriwijaya kita banyak sayur. Ngapain kita bawa ngambil dari sana, saya datang dikasih sayur. Jauh-jauh dari Tiongkok, di sini akhirnya kakak marah. "Periksa dong kamu, sisa 2 itu apa isi dalamnya?" Nah, periksa, diambil sayur, dipecahin, tahu-tahunya kelihatan berlian dan emas serbuk. Lalu dia terjun untuk menyelamatkan 5 guci, tapi tidak timbul-timbul. Lalu niat berjam, akhirnya putri ini bawalah dayang 1, pengawal 1 sama beliau menyelam untuk mencari pangeran. Sampai sekarang pun jasadnya tidak ketemu. Oh, dan gucinya juga tidak ketemu. Tidak ketemu semua. Ada di mana beliau? Kebanyakan orang yang ada di Pulau Kemarau itu kita tidak ngerti legenda dia macam mana ceritanya.
Oh. Ya, bapaknya kan di situ kan ada makam Siti Fatimah, Betul, Tambun An, ya. Masa jasad tidak ketemu ada makam. Kalau kita bikin legendanya, oke, kita terima kan ya. Tapi kalau makamnya, lapak tilasnya memang di situ benar. bukan di situ, di sungai. Ya, Jadi kalau zaman dulu keluarga besar di sini, kalau mau jarak ke dia, mau kirim doa, di pinggir sungai itu ada pondok kecil-kecil untuk mengambil kembang mengirim doa. jadi bukan untuk pacak sikok di tempat itu kan. Iya. untuk jasa Tan Bun An dan Siti Fatimah. Ya, dan pengawal sama dayangnya, tapi bukan di tanah itu, jasadnya ketemu masa ada makam. Betul. Nah, zaman dulu itulah kembang. Kalau seperti keluarga besar dia, karena itulah pacak ada Pulau Kemarau. tidak, dari zaman dulu sudah Pulau Kemarau sudah ada. Sudah ada, Pak. Dulu pintu masuk penjaga kalau mau masuk ke sini. Ada penjaganya dulu, tidak ada kelentengnya apapun, tempat pondok kecil zaman dulunya. Pacak perbatasan lah, Pak. Jadi jadi kok sejarah dari Kota Palembang itu mulai dari Raja Ming yang Ya, datang di Sriwijaya dulu. yang datang ke sini Oh, iya. dan sampai berkesinambungan dengan cerita Pulau Kemarau. Iya. Nah, setelah itu kita kemana lagi nih kok? Untuk si kita lihat kantornya sejarah. kapiten. Kantor. Oh, Ya, ini kantor kantor kapiten. kapiten. Kita lihat. Bisa kita beringgut dulu. Nah, ini ada sikok ruangan terakhir di rumah kapitan ini. Kalau ini kantor kapitan. Kapitan bikin kantor di sini tempat Sini, dia, kok. tapi ini tidak asli mejanya. Mejanya masih ada di belakang, rusak, akan diperbaiki. Oh, tapi barang-barang aslinya ada. Barang-barangnya saya simpan, sebagian yang punya candu, pangkat beliau, kancing beliau, dan Masih buah. asli, Nan? Masih asli saya simpan. Boleh Nah. tengok gitu, Pak. Sudah terkunci dia. Oh, sudah terkunci. Oh, iya. Oke, kok kalau boleh tahu kok di rumah kampung kapitan ini sekarang dijadikan apa kok selain tempat wisata, di ini kan ada tempat untuk sembahyang juga. Ya, ini ya untuk sembahyang ini adalah untuk mengenangkan jasad-jasad orang-orang yang dulu. Ini masih digunakan kok? Masih kalau ada hari besar. Oh, kalau hari-hari besar. Seperti hari besar, jenglingan kan untuk banyak orang pergi ke makam di Kempten, kita di sini memberi doa. Tapi bukannya rumah abu, kebanyak orang tuh warga-warga Tionghoa salah paham katanya rumah abu. Kalau rumah abu kan orang abu meninggal. Betul. Saya kasih penjelasan, bukan cuma mengingat India supaya sejarah kita tuh nggak hilang. Kalau selama ini kan banyak, kalau nggak ada bukti ini sejarah kita hilang. Ini orang yang meninggal, jam berapa, hari apa, di mana dia tanam itu ketemu. Oke. Kalau di sini lengkap hari dan nenek. Ada semua. Dan dia meninggal anak cucu dan istri siapa ada Termasuk semua. silsilahnya sampai sekarang Iya. juga nyambung kalau Mas. Nyambung. Nah, kalau ini rumah kampung kapitan, kalau di sebelah itu ada rumah yang nggak kalah megahnya lagi, Ya, itu rumah apa? kapiten. Oh, Kapiten dulu pendiam di situ, mungkin apa zaman dari bapaknya, apa kakeknya ada di situ semua. Boleh kita jalan-jalan ke Oke, sana? silakan. Kita ke sana, tapi Nah. sebelum kita beringgut ke rumah sana pemirsa, jadi pemirsa jangan mana-mana. Ada sikok segmen lagi ya, Betul. ada sikok tempat lagi yang bakal kita bahas, bakal kita explore. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang Weekend. Weekend.